Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran bahasa pendidikan agama Islam. Kita masuk bab kedua ya. Bab kedua berkaitan dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Allah memiliki nama-nama yang baik itu ada 99. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nama-nama yang baik ini perlu kita pahami maknanya, kandungannya, dan kita gunakan untuk berdoa. Dan ini merupakan asbab atau penyebab lebih cepatnya lagi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita akan pelajari ada 4 di kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Al-Mumit, yaitu yang Allah Maha mematikan. Kita hidup di dunia ini, hari ini mungkin kita sehat, kita nggak tahu besok bisa kita mati. Dan mati itu nggak perlu sakit, nggak perlu tua, nggak perlu kena virus. Fa idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sudah tiba, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nggak akan diulang, diundur semenit, dan nggak akan dimajukan sedetik pun. Jadi orang kalau sudah habis ajalnya, sudah tiba ajalnya, maka bisa jadi dia dalam keadaan sholat diwafatkan, dalam keadaan bermaksiat diwafatkan, dalam keadaan belajar pun bisa diwafatkan. Ini menunjukkan Allah mempunyai sifat al-mumit. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu masbuqin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Waqiah, kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah. Walladzi yuhyi wa yumiit fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia hendak menetapkan sesuatu urusan, dia cukup mengatakan kun fayakun. Jadi dengan berimannya kita kepada Allah yang Maha mematikan ini, kita akan sadar bahwa dunia ini bukan tempat kita tinggal, tapi dunia ini adalah tempat kita meninggal. Jadi Bapak ulang sekali lagi, dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi dunia ini adalah tempat kita meninggal. Maka ketika ada orang wafat, apa yang disampaikan di masjid-masjid? Telah meninggal dunia fulan bin fulan. Maka dengan seringnya kita mengingat kematian, ini menunjukkan kecerdasan kita. Dan semakin ingatnya mati, maka semakin semangat kita akan beramal soleh. Yang kedua adalah Allah Maha menghidupkan, kebalikan yang tadi. Al-Hayyu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Maha hidup, nggak bisa mati. Manusia akan mati, binatang akan mati, pohon-pohonan akan mati, bangunan dan lain sebagainya akan binasa, akan hancur. Tapi Allah enggak. Allah Maha hidup. Bagaimana Allah menciptakan siang dan malam, matahari dan bintang bergantiannya, silih berganti siang dan malam. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat yang maha menghidupkan. Bagaimana biji-bijian yang tumbuh dari dalam tanah, dia pecahkan biji-bijian dalam tanah dan kemudian Allah yang menumbuhkannya. Ini menunjukkan Allah mempunyai sifat al-hayy, yang maha menghidupkan. Yang ketiga adalah Allah al-qayyum, yang maha berdiri sendiri. Allah nggak butuh dengan kita makhluknya. Allah nggak butuh dengan malaikat-malaikat. Allah nggak butuh dengan ibadah kita pun. Allah nggak butuh. Karena Allah al-qayyum, dia maha berdiri sendiri. Dia maha memiliki kemampuan. Dia maha segala-galanya. Makanya Allah katakan nanti kullu man 'alaiha fan, semua yang akan di muka bumi ini akan hancur, binasa, termasuk para malaikat. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu. Bahkan malaikat maut, malaikat penyambut nyawa, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah Al-Ahad. Ini penting sekali. Allah Esa. Allah satu, Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan. Maka ketika kita berpikir, saya punya ayah, ayah saya punya ayah, ayahnya punya ayah. Kemudian kita berpikir, Allah siapa ayahnya? Allah siapa ibunya? Maka banyak kita memohon ampun kepada Allah, banyak beristighfar, karena Allah itu Ahad, Allah itu Esa, Allah itu satu, Allah itu lam yalid wa lam yulad, nggak dibentuk, nggak dipahat,
nggak dibikin seperti patung. Ahad. Maka Bilal ketika disiksa, dia cukup mengatakan Ahad, Ahad. Allah Esa, Esa, Esa. Kemudian anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke yang kedua, yang bab masih di bab kedua tapi bagian B-nya yaitu mengenal kitab-kitab Allah. Allah ini punya banyak kitab. Cuman yang wajib kita ketahui ada 4. Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Atau kita kalau urutkan Taurat, kalau kita urutkan kitab-kitabnya, dan nanti ada juga harus hafal kita nabi-nabi yang menerimanya. Yang pertama adalah kitab Taurat yang menerimanya Nabi Musa, kitab Zabur yang menerimanya Nabi Daud, kitab Injil Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab-kitab ini cukup kita imani saja, kita ketahui saja, nggak usah kita pelajari. Cukup kita belajar Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nanti apa saja isi kandungan-kandungan kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, itu kalian bisa dibaca di buku halaman 22, 23. Bapak nggak akan jelaskan terlalu panjang di sini karena penjelasannya cukup ringkas dan padat di situ, kalian bisa baca saja. Kita akan fokus di Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah kalamullah, perkataan atau firman Allah Al-Munazzal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi kalau digenepin rata-rata bilang 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan diturunkan gak langsung, sedikit-sedikit sesuai dengan kebutuhan. Hari ini setengah ayat, besok 1 surat tapi yang pendek-pendek, terus kadang 2-3 ayat, begitu. Agar mudah dihafal, mudah diingat, mudah diaplikasikan oleh sahabat-sahabat pada saat itu. Kandungan isi Al-Quran yang paling pokok-pokok saja, yang pertama tauhid. Maka ketika kita membaca surat Al-Ikhlas itu Nabi katakan sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Kenapa sepertiga Al-Quran? Karena sepertiga Al-Quran itu membahas masalah tauhid. Dan surat Al-Ikhlas ini membahas masalah tauhid. Tadi itu kita bahas di bab tentang Allah yang Maha Esa, Ahad. Yang kedua tentang ibadah, tentang bayar zakat, tentang sholat, tentang haji, tentang umroh, itu semua ada di Al-Quran dijelaskan. Kemudian ada juga tentang akhlak-akhlak, karena Nabi kita diutus itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidakkah aku diutus, kata Nabi, kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian tentang fikih, aturan hukum kehidupan, ini ada semua dalam Al-Quran. Bagaimana cara haji, bagaimana cara melaksanakan hukum kisos, bagaimana bayar zakat, berapa kadar zakatnya, bagaimana baca waris, ini ada dalam Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada janji-janji. Kalian kalau berbuat amal soleh begini, surganya begini loh. Kalau kalian mengikuti sunnah Nabi, surganya begini. Itu semua dijelaskan. Kemudian ada ancaman. Kalian kalau membunuh, siksanya begini. Kalian kalau ghibah, ngomongin orang lain, siksanya begini. Kalian kalau ngomong jorok, sisanya begini. Kalian kalau mencuri, sisanya begini. Itu ada dalam Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada kisah-kisah. Maka kisah 25 Nabi yang wajib kita ketahui dari 120.000 atau 124.000 Nabi, itu ada dalam Al-Quran. Yang 25 itu, maka wajib kita ketahui. Nah, ini anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kitab-kitab yang 4 ini harus kita pelajari. Kita harus hafalkan. Kitab Taurat, siapa nabi yang menerimanya, apa isi kandungannya. Kitab Zabur, siapa nabi menerimanya, apa isi kandungannya. Begitu juga kitab Injil dan Al-Quran. Maka ketika ini kita paham dengan baik, maka kita termasuk orang yang sudah beriman kepada Allah. Karena rukun iman, salah satu dari rukun iman adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan ada manfaatnya anak-anak yang dirahmati oleh Allah. Semangat terus belajar agama, karena ini adalah penyebab kita akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.